Saat ini Anda akan melihat salah satu tes paling gila untuk sepeda listrik yang pernah ada. Kita akan terus-menerus mengendarai sepeda listrik di danau secara terus-menerus. Dan akhirnya kita akan melihat apakah sepeda ini bisa berfungsi di bawah air. Ini sama sekali tidak bagus. Ayolah, seru dan terbakar, itu saja. Kabel-kabelnya akan terbakar, itu saja. Tes pembuka baterai untuk melihat momen korsleting di dalam air. Bagian terlemah dari sepeda kita adalah throttle-nya. Jadi kita harus menginsulasinya sedikit seperti yang Anda lihat sekarang. Kita tidak ingin itu merusak eksperimen dan juga kontrolernya, tapi itu sudah dilapisi silikon. Oh, meskipun hanya sedikit. Saya harap itu tidak akan meledak. Ini gila, teman-teman. Mengendarainya di air, dekat ke pantai. Kamu baik ya, keren, berjalan lancar. Ya, mungkin kamu bisa sedikit mempercepat. Seberapa dalam sepeda ini masuk? Setengah meter, 1 meter, atau mode di bawah air. Aku penasaran apa yang akan kamu tulis tentang ini. Astaga. Mungkin coba masuk sedikit lebih dalam. Ya, tentu. Apakah jalan? Lihat apa yang dia lakukan. Apakah berfungsi? Apa? Tunggu sebentar, Stas. Biar aku cek baterainya, ya. Semuanya basah, tapi masih belum ada bunyi mendesis atau percikan api. Bahkan belum teroksidasi. Motornya sekarang hampir sepenuhnya di bawah air. Astaga, teman-teman. Pergi. Sekarang aku mempercepat. Belum ada asap dan belum ada gelembung dari controller. Sedikit saja. Omong kosong. Mantap. Apa? Baterainya sekarang di bawah air. Jadi apa? Dan masih tetap jalan? Masih berfungsi. Baik, kita coba mode bawah air. Lihat itu, hubungan arus pendek. Itu rangkaian listrik. Ayo, Stas. Sudah mati. Gasnya mungkin akan rusak. Aku merasakan sesuatu. Apa masih jalan? Tidak juga. Suaranya aneh. Oh Yesus, aku kesetrum. Serius? Keras nggak? Aku kena setrum kalau tanganku di situ. Serius? Jadi kalau gasnya diisolasi dengan baik, kita bisa jalan di bawah air. Maksudku, bener-bener dalam. Jadi sekarang setrumannya keras, joknya nyetrum petir. Boleh sentuh? Aku taruh tangan di situ. Bisa merasakan? Bisa. Coba deh. Enggak. Pasti ada medan listrik di airnya. Mungkin lebih dekat lagi. Oh, sekarang aku merasakan ada denyutan. Ya. Ya, ampun. Mesinnya bekerja keras seperti kalian lihat. Keadaannya sulit di sini. Lihat sini ya, sekarang aku lepas gasnya dan dia masuk ke air. Dan motornya naik ke atas. Sekarang kita akan lihat mode kapal selamnya. Kita akan masuk sedalam mungkin. Aku akan maju saja. Dia nggak mau ke sana. Kamu lihat itu. Dia menolak untuk jalan. Jadi dia mulai masuk ke bawah air. Langsung saja maju. Astaga, teman-teman. Itu. Rekam deh. Gimana caranya? Aku mundur. Kamu nggak nyentuh dasarnya. Hampir nggak. Ya ampun. Dan gasnya nggak berhenti berputar sendiri. Aku masih belum tahu akan jadi apa ini. Aku coba tarik kembali. Motornya langsung naik ke atas. Terus kenapa? Saya sedang bekerja. Ya ampun. Ini kokoh juga. Air keluar dari motornya. Entah bagaimana airnya masuk ke dalam. Seperti yang kamu lihat, ini tidak tahan air. Kita akan bongkar, lihat motor, dan kontrolernya, dan cari tahu airnya masuk kemana, serta kerusakan apa yang dialami motor ini. Seperti yang kamu lihat, baterainya terbuka. Dan mengejutkannya, tidak ada oksidasi yang terjadi. Satu-satunya kekurangannya adalah kalau disentuh, bisa kesetrum. Nggak apa, semuanya basah. Kesetrumnya, nggak menyakitkan. Rasanya kayak baterai 9 volt. Ini 49 volt. Nggak sakit kok.
Anton, bagaimana menurutmu tentang pergi sejauh mungkin dengan kecepatan penuh? Idenya luar biasa, tapi di sini ada tanjakan curam. Bisa jadi gila dan terjebak di pasir karena roda belakangnya bocor. Itu namanya super hardcore dengan roda yang bocor. Dia jalan di sini. Tenang, aku perbaiki dalam 2 gerakan. Oke. Sekarang sudah jalan? Aha, sekarang baru mantap. Ya ampun. Wow. Bagaimana rasanya? Mesinnya masih nyala. Aku masih jalan. Anton, ke sini. Di situ dalam ya. Ya. Kamu menenggelamkannya? Seret aku kalau kamu bisa berdiri. Aku jalan, dan rodanya muter. Dia jalan sendiri. Mode kendali jelajah aktif, teman-teman. Potongan kehidupan bawah air. Motornya jalan sendiri, dan mereka nggak tahu cara menghentikannya. Ya, kami sudah memperbaikinya. Mari kita rangkum, teman-teman. Sepeda listrik bisa dipakai saat hujan. Tidak akan terjadi apa-apa padamu karena kamu baru saja lihat itu tetap berfungsi di bawah air. Ayo, dan masih tetap berfungsi. Audi, meskipun air masih keluar dari motor dan juga dari rangkanya. Kami ingin mengisolasi Gochatka, Kri, dan memakai baju renang untuk berlari melintasi danau ini di dasarnya. Like videonya kalau mau tahu apa itu Gochatka. Jadi, kami telah melubangi ban ini dan dasarnya mungkin ada batu. Sebenarnya ada pecahan kaca di dasar tadi. Gambar ini diberi judul, "Inilah alasan aku cinta trukku." Kami sudah membuka motornya, magnetnya tampak baik-baik saja, tetapi sudah ada karat. Kurang yakin penggeraknya. Gulungan kawatnya sudah hitam. Apakah ada air di dalamnya? Tidak ada, meski bisa saja menguap. Kenapa kita kembali? Dan isolatornya juga hitam. Lihat kan? Dan saya lihat beberapa bagiannya sekarang mulai lepas. Mungkin kapasitor atau semacamnya. Bisa kamu putar bearingnya? Bearing ini bisa pergi ke Crimea dan Chernobyl lagi. Apakah ada air di bagian yang terinsulasi? Aduh, lihat itu. Memang ada banyak air di situ. Biar saya keluarkan. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi mungkin itu alasan kenapa alatnya berhenti bekerja. Nah, sudah. Aduh, di sini ada isolator pabrik. Semuanya basah, mungkin ada air di dalamnya. Saya suka lapisan ini. Keren juga. Kerja bagus orang-orang Tiongkok. Lihat ini. Kapasitornya basah. Dan ada sedikit air. Lihat. Lihat sini. Tadi ada air. Tinggal tambahkan air saja.